Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salah Rasulullah bil huda walil haq liyudhiru ala dini kulli musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pokjawas Madrasah Bandung Barat, Pak Ucu, juga rekan-rekan pengawas madrasah baik tingkat RA, MI, MTS, dan MA se-Bandung Barat. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa bersilaturahim dengan judulnya adalah silaturahim virtual menggunakan aplikasi Webex yang sebetulnya setahun yang lalu telah kita memulai ya sebelum ada corona ini. Dan mudah-mudahan hal ini bisa menjadi pemicu kembali ke depan. Kita bisa mengadakan pertemuan meskipun tidak bisa tatap muka dengan adanya pandemi ini. Kita bisa menggunakan media ini untuk kegiatan silaturahim. Baiklah, kita buka dulu dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebagai pengantar kita serahkan sambutan untuk Ketua Pokjawas memberikan semangat kepada kita meskipun ada 5 atau 6 orang, kita tetap jalan. Kepada Pak Ucu kami persilakan. Monggo Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rekan-rekan pengawas, terutama rekan Korwas, pengurus BOK, kemudian anggota dan sebagainya, yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini, walaupun saya ngos-ngosan capek atas di Cipongkor hela, perjuangan. Tapi saya mengapresiasi sekali kegiatan ini, walaupun masih kita yang ikut hanya beberapa orang, nggak apa-apa. Itu kedepannya mudah-mudahan kita ikut bareng lah, kan gitu. Saya ucapkan terima kasih atas prakarsa Pak Didin di Korwas Aliyah yang telah memprakarsai kegiatan ini, yang tadi pagi juga alhamdulillah kalau tidak salah ada Zoom Webex meeting ya kalau tidak salah di KKM atau tingkat KKM 2 ya, Amplas, Cililin dan Nangkerta. Ya alhamdulillah. Terima kasih atas ininya. Kemudian apresiasi juga dari Pak Kepala Kemenag. Waktu kemarin saya menghadap beliau dan langsung mengapresiasi terhadap pengawas, terutama Pak Didin, kan gitu. Nyebat nanti Pak Didin, tak anak buah Pak Ucu, good, nah kan gitu. MGMP. Padahal bukan anak buah. Jadi itu kata Pak Kemenag yang sudah memprakarsai ini kan kegiatan-kegiatan. Ya. Ya. Zoom meeting atau Webex terhadap sekolah-sekolah ya kan atau madrasah yang ada di wilayah kita. Mudah-mudahan kita semua akan mengikuti di dalamnya nanti. Baik, dalam kesempatan ini saya didahut untuk memberikan pengantar kegiatan ini yang intinya adalah informasi tentang kegiatan UN, UAM atau UM dan PAS mungkin ya ke depan. Hadirin yang berbahagia, untuk tahun sekarang kelas 12 dan kelas 9 kemudian kelas 6 tidak ada ujian nasional, apalagi MI tidak ada ya. Yang ada itu sekarang hanya UM sebab diserahkan pada sekolah masing-masing. Bahkan Pak Kepala sebentar Sebentar, ada yang masuk. Bahkan Menteri Dikbud mengatakan bahwa untuk tahun sekarang anak-anak lulus dengan tidak ujian nasional. Ini sebagai hikmahnya saja, nggak apa-apa kan gitu. Walaupun kita asa jika heherian gitu ya, sekolah tidak ujian tapi lulus. Tapi memang kenyataan seperti itu.
Kemudian UNM tetap dilaksanakan oleh madrasah masing-masing dan semuanya diserahkan terhadap madrasah. Teknisnya silahkan masing-masing saja, masing-masing madrasah apa mau di penggandaan soal, mau di koordinir KKM atau MGMP atau apa. Kemudian soalnya juga silahkan saja lah. Gitu. Kemudian selain dari itu ada PAS dan insya Allah bersamaan mungkin dengan itu. Selain dari itu kalau tidak salah ada akreditasi yang harus dipersiapkan oleh masing-masing madrasah. Oleh sebab itu saya himbau kepada para pengawas untuk mempersiapkan diri sekolah-sekolahnya atau madrasah-madrasahnya dalam menghadapi akreditasi yang akan dilaksanakan waktu dekat ini. Saya kira kemudian informasi berikutnya insya Allah besok saya, Pak Nanang, dan Pak Bu Kulsum itu akan mengikuti kegiatan Raker POK Jawas Provinsi. Mudah-mudahan saja lancar kan gitu dan selamat. Kemudian segala sesuatu untuk pembahasan ini saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Didin Setiawan. Saya kira untuk pengantar cukup sekian saja dulu. Kemudian kita berdoa mudah-mudahan kita semua ada dalam sehat walafiat ya. Karaos kusim kuring sasasih namru. Alhamdulillah sekarang sudah mulai cenghar deui. Mudah-mudahan sakali deui sing pada sarehat sadayana ngajaga kesehatan masing-masingnya kan gitu. Itu saja yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar. Saya kira kalau saya tidak mencegok wae dina HP, hapunten karosan aya tamu deui kan gitu. Hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siap. Hatur nuhun, siap. Diantos kayak ibrit. Kasih. Lu ya weh Pak, ada orang ambil biji nomor dah. Siap. Mangga siap Pak Haji. Siap. Nuhun Kang. Mangga. Tibalit bang mangga siap. Mangga. Nuhun Kang. Siap. Mangga nuhun. Punten. Waalaikumsalam. Aduh. Baik, atur nuhun Pak Ucu atas sambutannya barusan Pak Kasih nelpon, soalnya nanti ada dari Balitbang mau ada penelitian di Bandung Barat. Punten sampai ngalamat telepon lah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin saya akan coba menayangkan sebenarnya Bapak Ibu sudah saya share di grup Webex ya kalau nggak salah ataupun di kamar Wasma tentang POS. Jadi ini yang mungkin sekedar bukan saya mengajari Bapak Ibu ya, yang sekedar berbagi sajalah gitu seperti ini ya. Bapak Ibu di layar sudah kelihatan Pak Haji, Pak Ade, Sadena atasnya? Sudah ya? Di layar sudah ada gambarnya? Atau saya pengresa, atau saya. Atau nuhun, dah kena dikonfirmasi bili di abdi aya di Bapak teu katawis di atau nuhun atuh. Janten ada dua surat tugas, ada surat edaran Dirjen Pendis nomor B298 tahun 2021 tahun ini tentang penyelenggaraan kelulusan dan kenaikan kelas. Yang kedua adalah pos ujian madrasah tahun 2021 nomor 752. Intinya Bapak Ibu saya skala singkat saja, intinya apa sih yang ada dalam surat itu? Pertama, inti dari surat itu ya kalau diterjemahkan UN jenjang MTS dan MA tahun 2001 itu ditiadakan. Ya, bukan berarti AKM pengganti bukan, AKM bukan pengganti UN ya. Pokoknya ditiadakan. Ini berdasarkan juga merujuk kepada Permendikbud 01 tahun 2021 waktu Januari kemarin. Kedua, UMBN jenjang MTS dan MA tahun pelajaran juga ditiadakan. Ujian akhir madrasah berbasis nasional juga ditiadakan. Yang ada apa? Yang ada hanya ujian madrasah. Nanti yang akan kita coba telusuri sejauh mana kesiapannya. Kemudian apa yang akan kita lakukan sebagai pengawas? Sebenarnya ini sudah harus disosialisasikan ke bawah ya gitu. Pertama, peserta didik dinyatakan lulus dari madrasah
setelah 1. Menyelesaikan program pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapot tiap semester. Jadi kalau ada semester 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya terisi. 2. Memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik, ya, minimal baik. Ketiga, mengikuti ujian madrasah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, dalam hal ini madrasah. Untuk poin 3, yang dimaksud dengan ujian madrasah itu bukan harus ada ujian seperti halaknya ada soal tertulis ya, tapi ada 4 pilihan nanti itu. Pokoknya ada ujian madrasah aja. Bentuknya sekarang akan kita bahas seperti apa sebenarnya. Bapak Ibu yang berbahagia, apalagi yang ada dalam ini, pertama, bentuk dan teknik pelaksanaan ujian madrasah ya sesuai SK Dirjen tentang pos ujian tahun 2021 ini. 1. Tanggal penetapan kelulusan ditentukan oleh madrasah dengan memperhatikan pos ujian madrasah dan menyesuaikan waktu penetapan kelulusan berdasarkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat atau Kanwil Jabar. Kalau tidak salah di situ disebutkan rentangnya itu untuk aliyah itu bulan Mei ya, untuk kelulusan itu. Nanti tanggalnya ada di situ. Sedangkan ujian madrasah antara tanggal 15 Maret sampai 10 April. Jadi rentang itu. Beda dengan dulu ditentukan tanggal sekian, sekarang dipisahkan, disilakan antara tanggal 15 Maret sampai 10 April. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini bentuk ya. Nah, ini maaf agak delay antara ini. Jika kalender pendidikan madrasah tahun 2021 tidak bisa dilakukan ya sesuai kalender itu ya secara sempurna karena COVID ya. Nah, karena darurat pencegahan penyebaran COVID-19, maka kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, untuk kenaikan kelas, kelulusan. 1. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio dari nilai rapot. Jadi portofolio itu artinya mengumpulkan nilai-nilai semester 1, 2, atau semester sebelumnya. Kalau semester 2 berarti semester 1. Kalau semester 3 berarti semester 1 dan 2, itu maksudnya. Portofolio dari nilai rapot, bukan kasih tugas ya. Dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Artinya ada prestasi yang bisanya akademik dan akademik. Juara apa, pernah jadi apa gitu ya. Bentuknya penugasan juga boleh, tes daring atau luring, atau bentuk kegiatan penilaian lainnya yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jadi kalau satuan pendidikannya menyarankan anak itu harus hafal juz amma, itu dibolehkan. Karena itu khas masing-masing madrasah atau sekolah misalnya. Boleh ada tambahan dari ketentuan dari madrasah yang bersangkutan. Yang kedua, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Ketiga, rumus perhitungan nilai kenaikan kelas pada semua tingkatan madrasah, baik MI, baik MTS maupun MA, dapat ditentukan oleh madrasah. Jadi, kalau sekarang yang namanya rumus perhitungan diserahkan oleh satker masing-masing ya. Berbeda dengan tapi yang dulu bisa dijadikan acuan ya, misalnya kehadiran minimal sekian dan itu silakan. Tapi jelas pemerintah tidak mengatur detail ya. Lalu yang kedua, mengenai pos ujian madrasah. Yang tadi sudah beres ya, yang ujian pos madrasah ini isinya apa saja? Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Kita lihat. Di pendahuluan komponen penilaiannya, bentuk penilaiannya ya, itu ada ulangan harian, dulunya UI, sekarang PH penilaian harian. Kemudian siapa yang bertugas? Nah, siapa yang melakukan? Itu satker masing-masing. Ada ujian akhir semester, ada ujian akhir tahun, ada ujian madrasah. Nah, kalau pemerintah itu sifatnya membentuk apa yang dilakukan dengan asesmen atau AKM yang awalnya akan dilakukan di bulan Maret untuk aliyah, tapi diundurkan ke bulan Oktober 2021. Sehingga kelas 12 sekarang ya, dan kelas 9 MTS dan kelas 6 MI itu tidak ada yang namanya AKM. Memang tidak ada. Karena diundurkan ke bulan November atau Agustus paling cepat 2021. Nah, kemudian apa saja aspek? Nah, oke, tambahan. Untuk di Kemenag istilah AKM dirubah menjadi aksi. Itu asesmen kompetensi siswa Indonesia atau aksi. Yang kemarin sudah di-share siapa aja guru-guru yang dapat tugas untuk membuat soal aksi atau AKM itu. Nah, aspek yang dinilai apa?
untuk pendidik kita sebagai guru misalnya, aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi 3 aspek ini, 3 ranah ini tetap dijadikan penilaian. Meskipun artinya, bahkan sekarang susah bagaimana menilai sikap anak, kan anaknya di rumah. Tetap aspek nilai itu harus dinilai, dirapot karena ada, di ijazah juga ada. Bagaimana mengakalinya itu diserahkan kepada madrasah. Apakah melihat nilai rapot sebelumnya atau portofolionya, tetap harus ada. Nah, untuk satuan pendidikan sama aspek pengetahuan dan keterampilan yang dinilai, ya. Jadi sikapnya itu oleh guru, saya ulangi, untuk satuan madrasah itu pengetahuan dan keterampilan. Lalu pemerintah apa yang kalau pemerintah ada 4. Pertama yang dicek adalah literasi membaca. Kedua literasi numerasi. Ketiga literasi sains. Keempat literasi sosial budaya. 4 inilah ranah yang nanti akan ditanyakan, diujikan ketika AKM itu. Di mana nanti AKM itu kan ada yang numerasi, literasi, kemudian survei lapangan ya. Termasuk gurunya nanti ada perbaikan. Oke lah, untuk AKM kita bicarakan di lain hari. Nah, cakupannya itu mengukur pencapaian KD dan SKL kurikulum, meskipun saya ulangi di dalam pos ini tidak harus mengikuti KKM. Kriteria ketuntasan minimal itu diabaikan. Karena kalau memang itu jelas sulit karena KB-nya pun tidak optimal. Kemudian tidak terkait dengan pencapaian KD atau SKL kurikulum. Jadi mendiagnosis kondisi siswa saja. Itu pemerintah. Bapak Ibu yang berbahagia, para pengawas hebat, apalagi yang ingin saya tampilkan di dalam forum ini, yaitu bahwa pengertian dari UM, yaitu ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau Satker Madrasah berupa kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Jadi pencapaiannya ini ya. Tujuan UM-nya apa? UM bertujuan untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik sesuai SKL pada akhir jenjang pendidikan baik pada MI, MTS, MA maupun MAK. Tujuan umumnya seperti itu. Kemudian apalagi yang ada dalam pos ini yaitu bahwa sebentar agak delay ini. Persyaratan untuk peserta MI itu pertama terdaftar pada tahun terakhir, jadi anaknya masih terdaftar belum keluar. Kedua memiliki NISN, ketiga memiliki raport penilaian dari semester 1 sampai semester kelas 6 ya, MI itu sama 1 tahun ya. Untuk MTS dan MA, MAK hampir sama seperti MI, pertama terdaftar sebagai siswa baik di MTS maupun MA, kemudian memiliki NISN sama, kemudian memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai semester 1 tahun pertama sampai dengan semester 1 tahun terakhir. Apalagi laporan lengkap penilaian hasil belajar semester 1 sampai dengan semester 5 untuk aliyah MTS, MA yang 3 tahun itu. Ya, seperti itu. Jadi hampir sama persyaratannya. Kemudian apalagi persyaratan yang diminta dalam pos ini, yakni mohon maaf agak delay. Nah, pendataan peserta nih. Pendataan peserta UM dilakukan oleh satuan pendidikan, biasanya oleh operator nih. Kepala madrasah penyelenggara UM menetapkan daftar peserta ujian dalam bentuk surat keputusan. Jadi ada dulu namanya daftar kolektif ujian ya. Kemudian kepala madrasah mengatur dan menetapkan nomor peserta UM dengan ketentuan urutan sebagai berikut. Nah, contoh provinsinya untuk Jawa Barat itu kan 10 ya. Ini Jawa Timur itu berapa nih? 13 ya. Kalau Jawa Barat kan 10. Di Jawa Timur 13, 31, 50 dan sebagainya. Jadi nama provinsi, nama kabupaten, nama sekolah dan nomor urut peserta seperti itu. Itu sudah pernah tahu kalau kepala bagaimana membuat urutan. Jadi tetap meskipun pelaksanaannya oleh madrasah, tetap yang namanya siswa harus tercatat sebagai peserta ujian madrasah dengan ketentuan tadi. Nah, pekerjaan dari madrasah itu apa saja? Pertama harus terakreditasi. Jadi sekolah madrasah itu harus terakreditasi. Bagi yang belum bagaimana? Dia menginduk kepada madrasah yang terakreditasi. Seperti itu. Nah, madrasah yang belum terakreditasi dapat dilaksanakan dengan cara bergabung dengan madrasah terakreditasi. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa mendetek mana saja madrasah yang hampir semua kita sudah diakreditasi ya, meskipun Pak sudah habis ininya nggak apa-apa karena emang ada rukhsah. Bagi yang tahun kemarin, tahun sekarang belum terakreditasi, itu dapat diperpanjang oleh Ban SM, tinggal diunduh saja di Sispena. Kedua, madrasah yang masa akreditasinya telah habis dan sedang proses perpanjangan akreditasi
tetap dapat menyelenggarakan UM. Dibuktikan dengan surat usulan perpanjangan administrasi. Betul kan? Di Sispena itu ada. Kemudian apalagi? Nah, bentuk. Nah, maaf, ini agak sedikit delay ya. Bentuk ujiannya. Nah, itu katakan ada 4 macam, Bapak Ibu. Bisa ujian tulis seperti hanya yang biasa itu, bisa ujian praktek, mungkin kan, bisa penugasan dan atau portofolio. Nah, madrasah dapat memilih salah satu, Pak. Kalau 4-4-nya bagaimana? Ya, kalau enggak silakan, tapi boleh memilih salah satu atau gabungan dari 3 ini. Bentuk ujiannya untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan karakteristik dan aspek yang akan diaku. Jadi kan ini sifatnya nasional, jelas berbeda-beda. Mungkin untuk Jawa Barat dengan Jawa Tengah berbeda atau dengan luar Jawa berbeda. Sehingga dipersilakan mengikuti salah satu dari ujian itu. Ketiga, madrasah memilih bentuk ujian sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas dengan memperhatikan kondisi siswa dan kemampuan madrasah untuk menyelesaikan. Contohnya, kalau di situ masih zona merah, tidak usah ada kegiatan tatap muka maksudnya. Silakan dengan daring atau dengan luring yang tidak mengumpulkan siswa maksudnya. Keempat, mata pelajaran penjas, orkes, seni budaya, prakarya, kewirausahaan, informatika, serta mata pelajaran tentu atas pertimbangan mutu pengukuhan diujikan dalam bentuk praktek atau penugasan. Nah, praktek dan penugasannya tidak mengumpulkan siswa, bisa saja nanti anak disuruh videonya dikirimkan untuk olahraga. Itu silakan, seperti itu dibolehkan. Yang jelas tidak mengumpulkan anak di sekolah dalam bentuk banyak gitu, untuk penugasannya. Bapak Ibu sekalian berbahagia, apalagi dalam isi post ini, mohon maaf agak lama, kisi-kisi. Nah, kisi-kisi mata pelajaran umum disusun oleh guru madrasah. Sedangkan PAI dan bahasa Arab disusun oleh Kemendag. Ada edarannya, sudah jelas itu ya. Untuk MTS, MA, MI nggak ada. Silakan, ada. Nah, naskah soal disusun oleh guru mata pelajaran. Jadi, ada Pak, bagaimana kalau gurunya tidak bisa bikin soal? Nah, misalnya bikin kisi-kisi aja di MGMP. Nah, karena kelemahan kita ini selama ini jarang melakukan ujian sendiri, kadang-kadang di lapangan tidak siap. Makanya itu MGMP harus dihidupkan untuk membantu madrasah sekolah yang tidak bisa, belum siap untuk membuat kisi-kisi. Jadi meskipun ujian itu bentuknya praktek, tetap ada kisi-kisinya. Nanti soalnya apa? Praktek gitu. Kalau yang seperti biasa kan soalnya baik pilihan ganda, esai, itu sudah hal biasa. Tetap kisi-kisi dibikin. Nah, itu bisa menggunakan bantuan MGMP setempat. Artinya satu kecamatan atau gabungan kecamatan gitu. Tidak harus dalam bentuk satu kabupaten. Ketiga, naskah mengacu ke kisi betul. Dalam hal di madrasah terdapat keterbatasan sumber daya, maka guru madrasah yang bersangkutan dapat melakukan sharing pengetahuan dengan madrasah baik KKG untuk MI maupun MGMP untuk MTS MA. 4. Naskah soal tidak boleh mengandung unsur sara, politik, praktis, dan pokoknya yang sifatnya negatif tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan seterusnya. Ini jelas sekali perintahnya, yang mana kita sebagai pengawas mengingatkan poin-poin yang mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, penggandaan naskah soal pun sama. Harus dilakukan oleh masing-masing madrasah. Tidak boleh ada salah satu apun yang mengkoordinir menjadi naskah bersama, tidak boleh. Tetap naskah itu diperbanyak, digandakan oleh masing-masing madrasah. Ini sudah jelas karena sudah 2 tahun yang lalu informasi pos seperti ini hampir sama bentuknya. Lalu mata pelajarannya apa? Mata pelajaran yang diujikan dalam UN meliputi seluruh pelajaran yang diajarkan di kelas terakhir. Jadi untuk aliyah kan ada SKI ya, sejarah kebudayaan Islam. Itu karena diajarkan aja diujikan, sedangkan di kelas 11 kan tidak ada SKI itu. Seperti itu kira-kira yang diajarkan di kelas terakhir. Materi UM. Materi ujian untuk mata pelajaran umum mengacu pada kurikulum 2013. Jadi lihat KIKD dan SKL-nya maksudnya. Materi ujian untuk pelajaran PAI dan bahasa Arab, lihat KMA 183 tahun 2009 terbaru. Karena untuk KMA 183 itu ada revisi materi yang tidak ada. Yang dulu contoh ada materi khilafah yang 2000 yang sudah itu sudah hilang. Itu maksudnya. Mengacu kepada KMA terakhir 183 gitu. Lalu apalagi materi untuk MI meliputi kelas berapa? Kelas 4, 5 dan 6. Jadi kelas 1 2 3 tidak. Untuk MTS kelas 7, 8 dan 9. Untuk MA jelas kelas 10, 11 dan 12. Jadi gabungan dari kelas terbawah sampai kelas terakhir di semester terakhir. Lalu yang keenam, materi ujian MTS dan MA menyelenggarakan SKS meliputi materi semester 1 sampai dengan semester ke-6. Jadi kalau MTS dan MA itu 6 semester, karena 3 tahun, ya
semuanya diujikan. Nanti pembagiannya diserahkan ke masing-masing madrasah sekolah untuk mendistribusikan. Misalnya untuk kelas 10 hanya 20%, kelas 11 2%, kelas 12-nya 50%. Itu diserahkan. Jadwal UM ditentukan oleh masing-masing. Jadi jadwal sudah ditentukan bebas, nggak mungkin sama nih. Dengan memperhatikan sebagai berikut. Satu, adanya ketuntasan kurikulum udah disampaikan oleh guru masing-masing. Kedua, lihat kadar pendidikan di bulan berapa. Lihat hari libur nasional atau agamaan dan lihat jadwal pengumuman kelulusan. Nah, rentang waktunya dalam pos ini silakan MTSMA mengadakan ujian masa antara 15 Maret sampai 10 April 2021. Jadi, bisa saja satu alia di tanggal ini, yang lain di akhir bulan. Jadi, tidak akan sama. Itu seperti itu. Lalu apalagi setelah jadwal? Mohon maaf ini agak delay ya, karena jaringan internet. Nah, pada masa pandemi 19 ini, madrasah dapat menyelenggarakan UM secara daring ataupun tatap muka sesuai kondisi daerah masing-masing. Nah, jadi boleh daring, boleh juga tatap muka asal mengikuti protokol kesehatan. Madrasah sesuai kemampuan infrastruktur yang dimiliki dapat menyelenggarakan ujian dengan moda tadi. Yang punya komputer silakan menggunakan komputer ya, ujian berbasis komputer atau ujian berbasis kertas dan pensil. Atau bentuk lain yang dianggap bisa oleh madrasah. Artinya tidak harus satu jenis, boleh menggunakan apa yang dimiliki oleh madrasah itu. Kemudian setelah ruang lingkup kita teruskan kepada, mohon maaf agak delay ini. Nah, peserta ujian setiap ruangan maksimal 50%. Kalau siswanya ada 40, ada 36 ya. 18. Tidak boleh satu ruangan itu full karena tetap mengikuti protokol kesehatan 50%. 2, setiap ruang di ujian diawasi oleh satu orang pengawas saja. 3, pengawas ruang ujian adalah guru yang mata pelajaran tidak sedang diujikan. Kalau ada ujian matematik, jangan guru matematik misalnya. Ada guru lain, itu maksudnya. 4, peserta dan pengawas ruangan ujian mematuhi protokol kesehatan, pakai masker dan seterusnya. Jaga jarak dan seterusnya. 5, pengawas ruangan ujian harus mematuhi tata tertib. Jadi tata tertib ini harus dijadikan sebagai pedoman. Juga apalagi? Dalam pos ini juga disebutkan, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mohon maaf agak nih. Nah, ujian berbasis komputer UMBK, bila ujian berbasis komputer, pemeriksaan dan pengolahan hasil ujian secara komputerisasi. Dalam kaitan dengan ini, madrasah memanfaatkan ada aplikasi e-learning punya Kementerian Agama Pusat ya, ada e-learning. Sebagian sudah memiliki ini. Kemudian kalau UMKP, ujian kertas pensil, pilihan ganda diperiksa secara manual atau menggunakan alat pemindai, scan misalnya. Soal bentuk uraian diperiksa secara manual oleh guru sesuai dengan mata pelajarannya mengacu pada pedoman penskoran. Ujian bentuk lainnya, ujian yang dilaksanakan dalam bentuk praktek, penugasan, portofolio dan atau lainnya, pemeriksaan dan pengolahan hasil ujian mengacu pada pedoman penskoran yang diatur oleh madrasah masing-masing. Jadi teknik penskoran pun diatur oleh madrasah masing-masing, misalnya oleh kurikulum dan oleh tim, oleh panitia ujian madrasah misalnya. Nah, di kriteria kelulusan. Berdasarkan Permendikbud nomor 43 tahun 2009 sebagai kelulusan dari satuan pendidikan minimal mempertimbangkan hal berikut. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Kalau semester 6 ya 6 semester diikuti. 2. Memperoleh sikap minimal baik sikapnya ya. Karena ada kognitif kan, ada sikap dan ada psikomotor. 3. Mengikuti ujian madrasah yang dilakukan oleh, jadi jangan sampai anak yang tidak ikut. Terserah mau daring ataupun luring, pokoknya anak ikut. B. Penetapan kelulusan. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan di madrasah ditetapkan melalui rapat dewan guru. Ya sama, seperti guru yang menentukan dewan guru bukan kepala sekolah saja atau kurikulum, tapi dewan guru ada rapat. Terserah rapatnya mau tatap muka atau mau daring. Kepala madrasah menetapkan keputusan dalam bentuk surat keputusan. Jadi ada SK nanti bahwa yang bersangkutan nyatakan lulus lampirannya ini gitu. 3. Kepala madrasah melaporkan. Nah, tetap melaporkan, kita sebagai pengawas harus minimal menerima laporan, tembusan saja. Itu laporan kepada kantor Kemenag kalau kita lewat kasih Penmad. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian kelulusan. Nah, lihat, untuk aliyah itu ditentukan tanggal 21 Mei selamat-lambatnya ya. 21 Mei 2001, untuk MTS 4 Juni dan untuk MI 11 Juni. Ini perkiraan. Nanti mungkin menunggu. Tapi kalau ini sudah jadi pos harus jadi keputusan ya. Tinggal nanti menunggu surat edaran dari Kanwil dan dari Kemenag Kabupaten Kota gitu tangannya.
Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, di dalam Juknis Pos ini adalah bahwa biaya pelaksanaan UM bersumber pada BOS atau APBN atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan. Itu diserahkan ke madrasah masing-masing bahwa kalau uang dari BOS bisa digunakan. Biaya pelaksanaan UM di satuan pendidikan antara lain untuk komponen honor panitia, honor pengawas, honor proktor, kalau UMBK itu honor penguji, konsumsi, dan sebagainya. Mungkin demikian saja Bapak Ibu sekalian, Pak Ucu, Pak Dede, dan kawan-kawan, Pak Haji Kodar yang sudah hadir di sini. Sekedar ini mah pemicu saja lah, mudah-mudahan kedepannya kita sebagai orang-orang yang ada di madrasah ini bisa tetap minimal lah sebulan sekali mah ada komunikasi lewat virtual. Kalau bertemu langsung kan agak sulit ya kita ini. Mudah-mudahan saya satu bagian dari madrasah Bandung Barat ini bisa memberikan bantuan sedikit sesuai ini yang ini ada apa-apanya sih. Tapi minimal kalau kita bekerja sama, Pak Ucu ya, saling mendukung. Mudah-mudahan nanti yang tampil ini bukan saya. Misalnya Bu Nunun bisa menampilkan apa, Pak Haji Kodar, Pak Haji Rohidin, nih, Pak Adang, di Pak Ade ya, dalam program PKB. Bu Elis, Pak Mumu, dan sebagainya lah, Bu Aje, dan sebagainya lah semuanya. Ahmad Itu nanti Rosidin. gantian. Ya, karena di sini tidak ada moderator, saya jadi borongan Pak Ucu ya, aja saya kayak tukang cukur ya. Motong sorangan, ngadangan sorangan, tapi nggak apa-apa lah. Supaya ini, Bapak Bu Nun tadi udah nge-WA dalam perjalanan katanya, jadi nggak apa-apa saya maklumi karena jauh sekali. Mungkin demikian saja sekedar ini pemicu. Bapak Ibu yakin sudah lebih pintar dari saya, lebih tahu dan sudah baca sebelumnya. Bagi yang memang belum, ya saya udah share di grup kamar kalau salah. Saya kembalikan ke Bu Nunun sebagai moderator tadi untuk minimal ya kita lah dialog, bukan berarti saya bisa menjawab tapi minimal ada yang menjawab, nanti yang bertanya yang menjawab pun Bapak Ibu sekalian, saya hanya sekedar pemicu aja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Nun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun Pak Didin. Wilajeng bilih mangga rekan-rekan bilih aya pertarosan mumpung aya anu berlegowo hati untuk memberikan ilmunya kepada kita. Sok mangga silahkan untuk raisen aja. Yo, yang pertama Pak Ahmad Rosidin, mangga Pak Ahmad Rosidin. Dibuka we etana mute-nya. Ya, Tunun. Ya, Udah buka ya? Udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih rekan sono ya, terus pada kumpul semua ya. 2 bulan Daya Radintap. Terima kasih sebagai moderator ya. Ya, siap. Jadi Pak Ketua, salam Pak Ketua ya. Saya sampaikan terima kasih ya kepada rekan saya Pak Didin sebagai Korwas MA yang sudah bagus lah dengan Bu Nunun dan Pak Ketua sudah mampu menyelenggarakan pelaksanaan tatap muka seperti ini. Harapan saya nanti bisa dikembangkan ya. Nah, hubungannya dengan juknis pelaksanaan ujian nasional ini, langsung saya pertanyaannya gini aja ya. Kalau madrasah ini sudah sepakat pelaksanaan teknis ini dalam pelaksanaan itu menggunakan IT, ini yang IT nih, yang IT ya, Tadin. Iya. Nah itu yang bentuk IT. Nah, apakah bentuk soalnya itu nanti bisa diseragamkan gitu untuk level kabupaten? Misalnya untuk IT sepakatlah sekabupaten mata pelajaran ini gitu. Jadi tidak bentuknya tidak hanya untuk satu madrasah gitu. Kalau IT kan lebih bagus gitu bentuknya seperti itu. Saya itu nanyanya itu aja lah. Mengenai pelaksanaan teknis kalau yang menggunakan sistem IT gitu. Kan tadi saya lihat ada yang menggunakan IT ya. Iya. Nah, itu gimana bentuknya gitu. Nah mau per sekolah, nah mau diseragamkan gitu untuk satu kabupaten sehingga ada koordinasinya dengan KKM tingkat kabupaten. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedap oke lah Pak Din sekedap saur boleh suarana kirang jelas ngapunten di rada ditarikan ke kanggo nyarios ka Payuna. Mangga panginten Pak Didin kanggo pertarusan ti Pak Ahmad atas jelas ya. Mohon. Mangga sok langsung. Bapak Ibu yang berbahagia, bukan saya lebih tahu, tapi kalau baca post yang tadi saya share itu, nanti bisa dibaca lagi detail, bahwa betul ujian itu macam-macam, ya, bisa bentuknya uraian, tulisan, portofolio, ataupun penugasan. Ada 4 poin Pak Ade. Nah, bagaimana kalau sekolah yang sedang menggunakan komputer, berbasis komputer? Apakah soalnya harus seragam? Jawabannya tidak. Karena sekarang semua keputusan diserahkan ke madrasah masing-masing. Jadi artinya tidak usah sama Pak.
sekarang ini betul-betul guru madrasah itu satker diberi kebebasan untuk bikin soal. Soalnya dek 10, dek 20, dek 45, mangga. Atau kumaha anu ujian madrasah berbasis komputer, silakan menggunakan hal itu. Pokoknya tidak boleh mengadakan penggandaan soal dikoordinir oleh satu pihak apapun. Masuk KKM, masuk pengawas nggak boleh. Adapun nanti di praktek di lapangannya sama, yaitu bukan urusan kita karena kita tidak mengkoordinir pembuatan soal. Jadi Pak, ya tidak usah sama. Kalau mau menggunakan komputer, Pak, anak-anak menggunakan pakai HP Android, silakan di rumah masing-masing. Tapi soalnya itu murni buatan guru satker masing-masing. Adapun kalau kisi-kisi sama nggak ada masalah. Kisi-kisi itu boleh dibikin oleh MGMP. Tapi yang bikin soalnya tetap guru yang bersangkutan. Itu mungkin Pak Ahmad jawaban. Kalau ada ya teman-teman yang mau menambahkan, boleh. Saya Bunun tambahan, silakan. Atau Bunun. Ya, mangga dari yang lain. Kalau dari saya cukup membantu saja untuk saat ini. Mangga rekan-rekan, lihaya deui bade nambihan anu nomor ti Pak Didin atau napi ada pertanyaan lain. Pak Ucu mau jawab, Pak Ucu. Mangga Pak Ucu. Yo, mangga Pak Ketua. Ya. Ya, Pak Ahmad, kalaulah ini kebijakan sebenarnya tadi sudah jelas bahwa untuk kegiatan ini tidak ada pengkondisian dan sebagainya. Tapi kalaulah kan gitu, kalaulah memungkinkan nggak jadi masalah Ceksim Kuring dengan catatan hilangkan hal-hal yang seperti tadi pengkondisian pengawas yang saja bana di Septi. Kalau misalnya ini hasil rempugan di MGMP nggak apa-apa, silahkan saja. Cuman yang jadi masalah mah jangan sampai kejadian seperti yang dulu bahwa soal itu dikoordinir dan tidak harus dari sana. Kalau misalnya sekolah, 2 sekolah atau 3 sekolah, bahkan misalnya satu KKM mau Ceksim Kuring mau bareng-bareng misalnya soalnya sama kan gitu. Nggak apa-apa asal hasil MGMP saja Pak Ahmad. Hasil guru maksudnya. Kan gitu. Sekolah ini mau pribadi dan memang harusnya seperti itu. Tapi kalaulah mau seperti misalnya di KKM ada MGMP seperti di Cililin kalau tidak salah. Di Sanawiyah di Cililin itu MGMP-nya sudah berjalan Pak Ahmad. Sudah berjalan, makanya soalnya itu kemungkinan sama dan ini akan diambil dan guru mempunyai kebanggaan bahwa soal hasil saya bisa dipakai untuk se-KKM. Bisa saja teknisnya seperti itu. Tapi kalau menggandakan atau mau masuk tadi ke IT juga nggak jadi masalah sebenarnya, asal jangan inti nama lah ulah ngumpul duit meureun di dinya mah. Sebab kejadian kamari memang di MTS sareng MA kamari ketua KKM-na di MI sareng MTS ketua KKM Kabupaten kemarin dipanggil oleh kejaksaan. Jadi jangan sampai terjadi itu lagi. Kalau misalnya hasil sepakat bersama misalnya soal IT-nya sama, nggak apa-apa. Cuman yang saya titipkan bahwa kita selama ini belajar mengajarnya tidak normal. Bukan abnormal, tapi tidak normal. Makanya soalnya juga harus diperhitungkan sama dengan itu. Jangan sampai begini. Kita tidak melaksanakan tatap muka, kemudian bab-bab juga seperti itu. Belum lagi LKS-nya tidak diberikan. Kemudian diberikan soal seperti normal, ya saya kira itu juga harus diperhitungkan. Makanya Kak Guru, Ceksim Kuring maka guru-guru cukup 5 soal juga, yang penting ulah ABCD atau napi ulah multiple choice. Sebab kalau multiple choice nanti di rumahnya mungkin yang ngisinya ibunya, bapaknya, dan terasa oleh saya. Anak saya itu bertanya tapi tidak ada bahan, Pak Ahmad, akhirnya saya yang mengerjakan. Nah, kalau misalnya soal esai minimal anak itu ada kerja gitu, ada kerja menulis dan sebagainya. Itu juga harus diperhitungkan. Kemudian kalau praktek juga prakteknya kumaha ada bingung itu. Bapak kan tidak boleh ada itu tehnya. Jadi itu saya kira Pak Ahmad tambahan. Jadi silakan saja misalnya hasil kesepakatan bersama MGMP misalnya mau dimasukkan ke dalam IT atau komputer kemudian dibagi atau dilaksanakan oleh
semua dalam satu KKM terserah. Jadi ngan peda inti nama tadi teh ulah ngumpul-ngumpul artos, dan saya yakin untuk kalau tanggal 15 dilaksanakan, 15 Maret dilaksanakan itu bakal kalau lah di fotokopi atau ini bakal kaborel mau tidak akan beres kan gitu. Saya kira itu pendapat saya kan gitu. Mungkin saja ada pendapat yang lainnya, silakan. Itu saja Pak Ahmad Namihanana. Ya, hatur nuhun Pak Ketua. Ya mungkin kalau saya simpulkan dari dua jawaban yang barusan, pada dasarnya dikembalikan kepada satuan pendidikan masing-masing karena khawatir doa yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh gurunya masing-masing, karena dengan kondisi abnormal saat ini masing-masing guru berbeda memberikan materi. Bisa jadi materi esensial untuk yang umum nih, untuk yang umum sebetulnya dari Diknas sudah keluar, belum tentu guru kita tahu itu ada gitu ya. Jadi sekali lagi lebih aman dan lebih ini dikembalikan masing-masing. Dan tadi kalau mendingan ya profesional mah menikah masing-masing, tapi ya dikembalikanlah. Mungkin Ibu Bapak untuk jawaban ke satuan pendidikan masing-masing bisa menyesuaikan dengan kondisi dan karakter dari masing-masing sekolahnya itu. Itu untuk pertanyaan yang dari Pak Ahmad. Mangga, siapa lagi yang mau bertanya? Ayo deh, mangga. Yuk Pak Haji Kodar, mangga. Langsung saja. Pak Haji Kodar lah Pak Ketua. Mangga. Mangga. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Rekan-rekan Osmad yang hadir pada virtual meeting ini, alhamdulillah saya sangat berbahagia dari sebelumnya atas inisiasi dari Pak Didin, Bu Nunun, dan rekan-rekan yang lain. Ini luar biasa. Saya begitu bergairah dan bersemangat untuk ikut gabung ini, meskipun tadi memulainya agak sedikit terlambat. Permasalahan yang tadi saya melihat pos ini memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengeksplor potensi guru dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan proses terakhir adalah aspek penilaian bagi guru. Dan ini gayung bersambut begitu ya. Di satu sisi kita memang keinginan sejak lama ingin mandiri. Semua perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran itu dilaksanakan oleh guru yang mengajar. Dan dengan berbagai proses yang sudah kita lalui, ya dengan berbagai kemelut lah begitu di tingkat provinsi, di tingkat kanwil yang tidak perlu kita bahas lagi di sini. Intinya ini malah masalah panggung kita ya, momen untuk di mana guru-guru bisa memperlihatkan kompetensinya, membuat perencanaan dan pelaksanaan penilaian. Karena penilaian yang akan dilaksanakan sedianya bukan hanya butir soal yang disampaikan atau hanya teknis pelaksanaan, namun tentu saja mulainya dari pembuatan perancangan, dari mulai membuat kisi-kisi, yang berarti berawal dari analisis KIKD ya, seperti mana yang pernah dilaksanakan di MGMP terdahulu di tingkat kabupaten. Nah, menurut saya kalau dibiarkan, memang di sini pengawas tidak atau dilarang untuk memberikan intervensi ataupun mengkoordinir, mengkondisikan dan lain-lain dalam tanda kutip yang bernuansa ke usaha ataupun penggalangan dana begitu. Namun kalau dibiarkan dari sisi teknis ini akan malah jadi kendala bagi sekolah-sekolah yang kurang, mohon maaf seandainya ada kita sendiri mungkin terfokus ke beberapa lembaga yang kita bina, namun di lembaga-lembaga lain mungkin terkadang kurang pembinaan oleh kita ya, ataupun mungkin kompetensi gurunya tidak merata ya. Ada beberapa lembaga pendidikan atau madrasah binaan kita malah gurunya tidak sanggup untuk membuat administrasi penilaian.
Jadi menurut saya kalau tidak ada peran pengawas di sini untuk mengkoordinir, untuk mengkonsolidasikan satu lembaga dengan yang lain. Jadi pertanyaan tadi dari Pak Haji Ahmad memang bagus ya. Namun di sini peran pengawas untuk lebih jeli lagi, lebih peka lagi menganalisis mana lembaga-lembaga yang berpeluang tidak bisa melaksanakan penilaian pembelajaran yang langsung oleh sendiri. Maka di situ mungkin kita memediasinya ke ketua KKM ataupun kita langsung ya mereka diberikan bantuan oleh kita sendiri. Jadi saya kira di sini pengawas sangat vital sekali untuk memberikan bantuan-bantuan secara administrasi, secara teknis pembinaan perencanaan untuk melakukan penilaian pembelajaran. Menurut saya demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi kewenangan ini tidak kaku barangkali dari pos ini. Mohon maaf, saya sendiri sebenarnya baru sekarang menyimak ya pemaparan dari pos ini oleh Pangarsa Pak Didin tadi. Saya sendiri belum mendalam begitu. Namun pemahaman saya begitu dari apa yang telah saya dengar tadi, ya sepertinya memang peran pengawas sangat dibutuhkan di sini untuk menyaring hal-hal stuck ataupun hal-hal yang membuat sekolah malah kerepotan begitu. Jadi di sini peran pengawas jangan membiarkan ataupun tidak peka dengan lembaga-lembaga yang perlu bantuan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ke depannya mudah-mudahan sesi berikutnya bisa ditambah lagi. Menurut saya pos untuk pelaksanaan ujian madrasah ataupun penilaian akhir semester ini tidak cukup untuk satu sesi pertemuan ini, Bapak Ibu sekalian. Nampaknya harus ada lebih detail lagi secara teknis perlu kita bicarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk dari Pak Haji Kodar mungkin bukan pertanyaan tapi pernyataan lebih menguatkan bagaimana posisi kita masing-masing ya. Mangga selanjutnya Pak Ketua. Pak Ketua mangga. Iya. Betul Pak Haji Kodar, itu memang peran pengawas juga berjalan. Itu kan sebelum kita ini ada proses awal kan gitu, proses awal, dan peran pengawasnya ada di proses awal begini. Kalau misalnya sudah masuk ke dalam teknis itu mereka yang melaksanakan. Nah, tapi proses awal sebelum pelaksanaan itu maka peran kita yang ini. Saya katakan tadi bahwa peran pengawas itu di MGMP itu penting. Makanya kalau misalnya MGMP belum berjalan, ya silakan nanti koordinasi dengan KKM. Kalau ada sekolah atau warga atau itu ada guru yang belum mampu untuk itu. Tapi saya kira kalau di kita sudah mampu, cuman kalau sekolah lembaganya yang kurang pasti seperti itu. Kemudian ini tambahan saja, tadi ada informasi dari Pak Kasih, Bu Nunun, Pak Didin. Waktu saya off dulu tadi itu Pak Kasih telepon bahwa untuk kegiatan ini Pak Kepala Kemenag mau mengagendakan kegiatan pembahasan ini. Yang pertama nanti untuk para pengawas, insya Allah katanya hari Rabu. Kemudian untuk guru-guru setelah pengawas. Nah, oleh sebab itu melalui kan materinya hampir seperti ini juga. Makanya para pengawas itu kalau sudah mendapatkan ini segera ke guru-guru ulah kapelaanku nonteku ku Kemenag secara ininya. Jadi kita langsung saja nanti dengan para kepala sekolah untuk segera koordinasi lah kan gitu. Kemudian mohon maaf yang sebesar-besarnya saya tidak bisa sampai selesai ini ada tamu lagi. Khusus untuk Pak Didin tadi ada permintaan bahwa Pak Didin diminta untuk mendampingi Balitbang Pusat nanti yang waktunya mungkin minggu depan atau minggu sekarang untuk pendampingan ke sekolah-sekolah yang diminta nanti.
di Balitbang Pusat. Ya, seperti Ya. itu. Ya, saya kira mohon maaf rekan-rekan, saya tidak bisa menyelesaikan ini sehubungan ada tamu lagi. Silakan dilanjut sampai selesai. Kalau misalnya sudah saya ini, berarti saya masuk lagi insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ketua. Mangga wilujeng payunan tamu. Ya, selanjutnya tadi Pak Kodar meraisen kembali. Mangga Pak Kodar. Kalau yang lain tidak ada. Halo. Mana Pak Kodar? Bukan, itu jempol. Emoticon. Apresiasi, Emoticon. ya, Dikira apresiasi atas Pak Didin ya, Pak Didin yang ditugaskan. Buat yang lain mangga. Ada Pak Dede tuh. Pak Ade tuh. Mangga Pak Dede. Ini suku HNI ya. Ada? Atau ada Saya sih namanya. ada ide-ide Bu Nunun, ide-ide apa gitu. Ini ide-ide yang ingin saya sampaikan. Catat. Mungkin karena kita menghadapi ujian seperti ini, tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Kodar tentang pendampingan yang harus dilakukan oleh pengawas. Saya rasa mungkin pengawas di sini juga yang harus diperhatikan adalah juknis penulisan soal hot itu tuh, yang perlu ditindaklanjuti itu, karena memang multi tafsir dengan di binaan sendiri gitu. Kalau yang soal begini ini masuk hot atau bukan gitu, masih berpikir, jadi masih masih Abu-abu perlu masih ini, karena mereka kalau yang dinamakan soal hot itu intinya bahwa soal yang sulit, padahal sudah sangat jelas soal sulit belum tentu soal hot, dan soal hot belum tentu soal sulit gitu. Itu yang mungkin ke depan ada di antara rekan-rekan yang siap untuk membahas tentang soal hot ini ya. Walaupun di dinas ini dari tahun kemarin sebetulnya soal hot, di kita baru turunkan juknisnya gitu. Daripada kita nanti salah ini, ya mending dibahas bersama, diskusi bersama bagaimana penyusunan soal hot itu yang sesungguhnya. Karena hasil PKKM kemarin masih sangat jauh dari soal hot itu sendiri. Ya bagus. Mungkin itu masukan saja Pak Din, mangga untuk agenda ke depan. Udah aja Ya. Bu Nunun jadi pemateri nanti di pertemuan akan datang khusus mengenai soal hot misalnya. Nah, apa-apa lah. Kita Balik deh kamu dulu. nggak apa-apa. Yang paling tahu gitu. Saya tahunya sedikit, kalau saya tahu sedikit gitu. Nah, kita diskusi aja nanti Pak Bu Nun ya, khusus aja. Ya, siap. Nah, kita akan hari apa mangga ringan lah. Terus Sandi, mangga Seminggu bisa dua 3 kali Bapak Ibu. Mangga. Iya. Pak Kodar mangga. Seminggu bisa dua atau 3 kali pertemuan seperti ini. Kalau melihat dari ini yang urgen Pak Haji, yang urgen yaitu tadi penulisan soal hot. Ya betul. Itu bisa dibagi sesi-sesi ibu-ibu, bapak-bapak. Jangan terlalu full begitu. Jadi biar dibuat 2 sesi supaya lebih detail, lebih jelas lagi. Jangan lama-lama tapi sering gitu. Kalau lama-lama capek. Betul. Dan utamanya untuk ini Bapak Ibu untuk laporan kegiatan jurnal. Iya betul. Ini bagus begitu. Ini bisa betul. Ya, bagus. Pak Din, absensinya mana Pak Din? Dikirim di grup WA aja ya. Ya di grup WA aja nanti buat ini. Mangga ada lagi nggak? Ada di room chat. Saya di room chat ada, nanti saya lihat ya. Nanti di room chat juga ada Kang. Tadi udah saya share. Ya, untuk ini untuk pertanyaan saya dari Bapak saya. Nah, dikarenakan tidak ada lagi pertanyaan, ya sudah tidak ada pertanyaan. Jadi kesimpulannya bahwa untuk ujian saat ini ujian UN ditiadakan untuk MTS MA, kemudian ujian sekolah madrasah itu 100% dikembalikan pada satuan pendidikan mulai dari penyusunan soal sampai ke pemeriksaan, gitu ya. Dan kita selaku pengawas harus selalu menjadi penerang bagi mereka, mendampingi mereka, dan minimal memberikan solusi bagaimana supaya pelaksanaan ujian tetap berjalan dengan
lancar. Amin. Itu mungkin kesimpulan yang bisa saya simpulkan karena saya mengikutinya sepenuhnya. Kalau memang kurang ya mohon maaf. Dan saya kembalikan kepada Pak Didin untuk memberikan kalimat terakhir. Enggak, Baik. Pak Didin, Ya, closing. terima kasih. 1 menit saja. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas respon positif dari teman-teman. Tadinya saya pun saya suka takutnya bertepuk sebelah bertepuk sebelah tangan gitu ya. Ketika saya punya ide tidak direspon juga tidak bagus. Tapi alhamdulillah teman-teman ada 14 orang yang hadir pada hari ini ya. Saya ucapkan apresiasi, asukan jempol 2-3 kali. Dan insya Allah kita ada berapapun yang hadir kita terus jalan aja Bu ya. Kita nggak bisa memaksa teman-teman yang lain yang 28 ini, tapi kalaupun yang ada setengahnya, ini udah setengahnya 14 orang yang hadir. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai materi, saya mohon nanti gantian Pak ya. Jadi jangan sampai nanti saya khawatir menguasai semua. Jadi tadi nanti Bu Nunun yang tampil, ada Pak Haji Kodar, ada Pak Ahmad Rosidin. Sebab setiap orang pasti punya kelebihan dari kelemahan. Saya punya kelemahan di hal lain mungkin. Itu udah saja sebagai poin pentingnya. Yang jelas kalau memang mau seminggu sekali minimal itu hayu lah. Tapi kalau sedikit juga takutnya capek seminggu 3 kali ya. Karena betul saya juga hari ini minggu ini kosong, tapi emang saya hampir tiap hari webinar tapi dengan komunitas yang lain, Pak. Jadi saya punya komunitas lain yang memang non-stop gitu dengan MGMP. Nah, kalaupun memungkinkan, kalau ingin di luar mengganggu pembinaan kita bisa malam hari sebenarnya. Jadi malam hari setelah Isya, cukup 1 jam aja, jangan lama-lama gitu ya. Ya kalau siang ini kan Bapak kan punya sekolah EMA binaan sehingga takut mengganggu seperti itu. Itu saja mungkin sekedar closing statement-nya dan tetap semangat jaga 5M ya. Seperti itu, mudah-mudahan tetap kita sehat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menutup Bu Nun ya. Tutup aja. Ya, hatur nuhun Pak Didin. Hatur nuhun oge ka rekan-rekan sadayana. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi. Kita tunggu pertemuan selanjutnya dan kita berharap semua sehat walafiat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.